Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah. Jadi pada edisi kali ini kita akan sedikit membahas tentang haid dan nifas. Sebenarnya ini memang masalah perempuan ya, tapi buat laki-laki yang sedang menonton video ini harap ditonton dengan betul, maksudnya diperhatikan banget. Kenapa? Karena hal ini juga penting, apalagi buat kalian yang sudah beristri. Jadi harus ngasih tahu istrinya gitu kan. Nah, oke, kita langsung masuk ke pembahasan. Apa itu haid? Haid adalah darah yang biasa keluar dari rahim perempuan dan bukan dikarenakan sakit, juga bukan dikarenakan penyakit. Kapan minimal usia haid? Jadi biasanya usia minimal haid bagi perempuan itu 9 tahun. 9 tahun Qamariyah Takribiyah. Itu biasanya tis'un sanawat Qamariyah Takribiyah. Apa yang dimaksud Qamariyah? Jadi, hitungan 9 tahun itu nggak ikut bulan Masehi, tapi ikut hitungan bulan Qamariyah atau bulan Hijriah. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan takribiyah? Yang dimaksud dengan takribiyah di sini kita langsung contoh. Nah, jadi seorang perempuan bisa dikatakan haid nggak lantas ketika dia melihat darah di underwearnya, mungkin nggak lantas ketika dia melihat darah umur 9 tahun pas, enggak. Tapi kalau misal dia melihat darah di umur hamil 15 ke 9 tahun, nah itu berarti sudah bisa disebut darah haid. Kalau masih kurang paham, kita ulang lagi. Jadi yang dimaksud dengan takribiyah, kalau misal ada perempuan yang melihat darah, di underwearnya mungkin, dan pada masa yang tidak dapat memuat minimal haid dan minimal suci, berarti dikurang dari 16 hari. Nah itu sudah bisa dikatakan darah haid. Contoh, sekarang anggap hari ini 18, hamil 18, saya umur 9 tahun. Nah, saya ngelihat dari hari ke-18, saya sudah melihat darah dari hari ke-18 sampai hari ke-13. Nah, berarti dari hari ke-18, 17, dan 16, berarti 2 hari ya. 2 hari itu disebut dam fasad, masih belum masuk kategori haid. Nah, dari tanggal 16 ke 15, 16 ke 15, 15 ke 14, dan 14 ke 13 itu baru bisa disebut sebagai darah haid. Berarti haidnya 3 hari. Nah sekarang bagaimana cara menghitung maksimal haid? Bukan menghitung ya, bagaimana cara mengetahui maksimal haid, minimal haid, dan biasanya haid? Jadi darah haid itu minimal keluar sehari semalam atau 24 jam. Itu ya, 24 jam. Dan maksimal keluar 15 hari 15 malam. Kalau ghalibnya atau biasanya itu keluar 6 hari 6 malam atau 7 hari 7 malam. Nah terus gimana? Kalau misalnya dia keluar darah tanggal 1, habis itu tanggal 2 sampai tanggal 3 misal nggak keluar lagi, habis itu tanggal 4 keluar lagi, habis itu tanggal 5 sampai tanggal 9 bersih, misalnya nggak ada darah lagi, ternyata tanggal 10 keluar lagi. Nah habis itu tanggal 11 sampai tanggal 13 bersih, nggak ada darah lagi. Tiba-tiba tanggal 15, anggap tanggal 15 keluar darah lagi. Nah lantas apakah bisa disebut apa status darah yang keluar dan masa sucinya? Maksudnya masa yang tidak ada darah itu disebut apa? Nah dalam hal ini ada 2 pendapat. Jadi buat kalian yang pernah mengalami hal ini, keluar darah enggak, itu bisa pilih salah satu dari 2 pendapat ini. Nah sekarang kita perhatikan dulu bagaimana darah yang keluar ini bisa disebut sebagai darah haid. Nah jadi dari masa-masa yang keluar darah tadi, tanggal 1, tanggal 4, tanggal 10, dan tanggal 15. Nah darah yang keluar, jumlah darah yang keluar bukan jumlah darah liternya enggak, tapi total jamnya. Jamnya itu ditotal dulu. Kalau nyampe 24 jam itu baru bisa disebut darah haid. Kalau kurang dari 24 jam berarti tidak bisa disebut sebagai darah haid. Nah kita ambil contoh yang tadi, misal tanggal 1 dia keluar darah 5 jam, habis itu tanggal 2 sampai tanggal 3 bersih, nggak ada darah sama sekali. Tanggal 4 keluar darah lagi selama 10 jam, sudah 15 jam ya. Nah tanggal 5 sampai tanggal 9 bersih, nggak ada darah lagi, ternyata tanggal 10 keluar darah lagi selama 5 jam, berarti 5 tambah 10 tambah 5 sudah 20 jam. Nah dari tanggal 11 sampai tanggal 14 bersih, nggak ada darah lagi, ternyata di tanggal 15 keluar darah lagi selama 5 jam, anggaplah 5 jam. Nah kita hitung berarti sudah 5 tambah 10 tambah 5, 20 tambah 5 lagi 25 jam.
Berarti sudah ya, sudah nyampe 24, lebih malah lebih 1 jam. Nah berarti tanggal 1, tanggal 4, tanggal 10, dan tanggal 15 tempat keluar darah tadi itu sudah jelas bisa disebut dengan haid. Nah sekarang, lantas bagaimana status tanggal-tanggal yang nggak keluar darah itu di sela-selanya? Nah kita bisa ikut salah satu dari dua kaul ini, dari dua pendapat ini. Pertama ada kaul sahab. Jadi kalau ikut kaul sahab, berarti dari tanggal 1 sampai tanggal 15 itu semuanya disebut haid. Berarti kalau ikut kaul ini, kalau misal dia di tanggal-tanggal sela-selanya itu sholat, berarti sholatnya nggak sah dan nggak wajib kodok. Dan kalau misal di tanggal sela-sela itu dia puasa, berarti puasanya nggak sah dan wajib kodok. Itu konsekuensinya kalau ikut kaul sahab. Nah sekarang kaul yang kedua ada kaul laqat. Kaul laqat ini berarti hari-hari keluar darah itu disebut dengan haid, dan hari-hari nggak ada darah itu disebut dengan suci. Nah sekarang kalau misal darah itu keluar melebihi 15 hari, nah itu sudah masuk kategori istihadah. Untuk perhitungan istihadah karena sangat panjang, tidak akan kami bahas di sini, jadi kami akan langsung pindah ke bagian nifas. Nah sekarang nifas, apa itu nifas? Darah, bisa dikatakan ya, darah yang keluar setelah rahim kosong dari janin. Darah yang keluar setelah rahim kosong dari janin itu bisa disebut nifas jika memenuhi 4 syarat. Syarat yang pertama, dia memang benar-benar keluar setelah rahim kosong, berarti udah nggak ada bayi lagi di dalam. Yang kedua, dia keluar nggak lebih dari 60 hari. Syarat yang ketiga, darah itu nggak keluar pasca 15 hari melahirkan. Misal melahirkannya tanggal 1. Nah ternyata dari tanggal 1 ini nggak keluar darah sampai tanggal 10. Itu kan masih jarak 9 hari kan. Habis itu keluar darah, nah baru darah itu bisa disebut nifas. Kalau misal melahirkannya tanggal 1 sampai tanggal 16 nggak ada darah, ternyata tanggal 17 baru keluar darah, berarti darah itu sudah disebut sebagai darah haid, bukan nifas lagi. Syarat yang keempat, darah yang berjeda, maksudnya antara darah pertama dan darah kedua, itu nggak lebih dari 15 hari. Kita langsung ke contoh. Tanggal 1 dia melahirkan, dari tanggal 1 sampai tanggal 2 keluar darah, nifas kan? Nah ternyata dari tanggal 3 sampai tanggal 5, berarti selisih 2 hari, itu nggak keluar darah. Ternyata di tanggal 6 keluar darah lagi, berarti darah ini masih bisa disebut, darah yang keluar kedua kali ini bisa disebut darah nifas. Tapi kalau misal jaraknya itu, jedanya lebih dari 15 hari, itu bukan nifas lagi, tapi sudah disebut dengan haid. Oke, itu nifas. Nah sekarang gimana kalau misalnya nifas darah, bukan nifas ya, kalau misalnya darahnya itu keluar lebih dari 60 hari. Loh kok bisa tiba-tiba ke 60 hari? Oke, kita bahas lagi. Nifas, minimal nifas itu ada yang mengatakan setetes, ada yang mengatakan juga sejenak gitu sebentar. Dan maksimal nifas 60 hari, ini maksimal nifas. Kalau golibnya atau biasanya nifas itu selama 40 hari. Berarti kalau keluar lebih dari 60 hari, itu bisa disebut istihadah, bisa juga disebut haid. Loh, kok beda-beda? Ya, tergantung. Langsung contoh. Ini ada 2 kemungkinan. Kenapa kok darah yang keluar lebih dari 60 hari itu bisa disebut istihadah, bisa disebut haid? Disebut haid ketika darahnya itu ada jedanya antara darah yang 60 hari sama darah yang keluar kedua kalinya. Misal dari hari pertama dia melahirkan sampai hari ke-60 terus keluar darah. Nah ternyata di hari ke-61 nggak ada darah, bersih. Hari ke-62 keluar darah lagi. Nah darah yang keluar di hari ke-62 ini itu sudah disebut sebagai darah haid. Jadi kalau sudah lebih dari 60 hari meskipun jedanya sebentar keluar darah lagi, itu sudah bisa disebut dengan darah haid. Tapi kalau terus menerus dari hari pertama sampai hari ke-65 misal keluar darah terus nggak berhenti sama sekali, berarti darah dari hari ke-61 sampai 65 itu bisa disebut sebagai darah istihadah. Untuk masalah haid dan nifas ini sebenarnya nggak cukup ya kalau kita cuma menjelaskan dalam durasi waktu 7-10 menit. Jadi untuk lebih jelasnya kalian bisa follow akun IG Kopi Fikrah. Kalau mungkin masih ada pertanyaan kita bisa bahas di sana, dan mungkin apa yang saya jelaskan sedari tadi ada yang salah atau ada yang kurang tepat, kita juga bisa bahas di sana.
Itu saja dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.